Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Radio Story. Masih bersama dengan saya Mas Alan. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu kisah yang berjudul Jabang Bayi. Cerita ini ditulis oleh akun Facebook bernama Umi Aslaja. Bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang akan saya sertakan di kolom deskripsi. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita dari channel ini. Dan seperti apa ceritanya? Mari kita dengarkan. Mana Selin? Tanya Rena dengan pelan. Galih berkerut dahi. Apakah Rena sedang menggigau? Untuk apa ia menanyakan Selin? Ataukah dari tadi Rena sudah sadar dan sempat ngobrol dengan Selin? Selin, dia baru aku usir pulang. Ucap Galih masih tidak mengerti. Apa? Kamu mengusir Selin? Dia dari tadi nemenin aku saat kamu tidak ada dan mama tidur istirahat. Ujar Rena dengan nada sedikit marah. Tapi bukannya kamu sama dia tidak pernah akur. Aku takut kehadiran dia bikin kamu tidak nyaman. Kata Galih mencoba membela diri. Apa? Tidak nyaman? Justru dia yang paling percaya dengan apa yang kualami dan apa yang terjadi padaku. Di saat semua orang bilang dan cemas dengan keadaanku yang harus segera ditangani oleh dokter, sebenarnya aku hanya perlu seseorang yang mau percaya denganku, dan itu Selin. Galih termangu. Aku bahkan jauh lebih merasa nyaman saat berada dekat dengan Selin ketimbang dokter atau alat medis. Aku akan telepon dia agar kembali ke sini. Sungguh, aku tidak tahu. Maafkan aku, sayang. Ucap Galih. Cepat ia merogoh saku jasnya untuk meraih ponselnya. Segera menghubungi Selin. Namun ponsel Selin sedang tidak aktif. Galih mencoba berulang kali tapi selalu gagal. Mama mertuanya terbangun dan menatap Galih yang terlihat panik. Loh, Galih, kamu sudah datang. Selin mana? Tanya mertuanya sambil celingukan. Selin lagi. Ada cerita apa lagi tentang bocah itu? Iya, Mah. Saya baru datang. Selin pulang. Biar saya yang gantiin jagain Rena. Ucap Galih merasa serba salah. Oh, gitu. Ya gak apa-apa, kalau kamu capek istirahat saja di sofa. Biar Rena mama yang temenin. Galih terdiam. Rena menarik tangannya. Gimana? Apa Selin tidak bisa dihubungi? Mendengar pertanyaan Rena, Galih merasa bingung dan tertekan. Ya, mungkin Selin masih di jalan. Ternyata Selin itu sangat baik ya. Dia melakukan apa saja tanpa disuruh. Tahu nggak? Tadi ketika Rena sadar dan histeris saat tahu bayinya sudah tidak ada, cuman Selin yang bisa nenangin dan memberikan pengertian dengan lembut. Hampir saja dokter menyuntik obat penenang lagi kalau Rena tidak tenang. Ucap mertuanya penuh kagum. Galih terdiam. Kepalanya terasa sangat berat. Ia tidak bisa bicara apapun. Duduk di sofa bekas mertuanya tidur. Dan Galih baru menyadari jika entah sejak kapan kakinya kembali normal. Jangan-jangan saat ia bertemu Selin tadi. Galih mencoba untuk merebahkan diri dan memejamkan matanya. Telinganya masih mendengar suara mertuanya dan istrinya Rena tengah berbincang pelan. Galih tersentak bangun ketika sebuah tangan menampar wajahnya sangat keras. Terasa panas dan pedih. Galih menggeragap dan langsung duduk, menatap sekeliling dan tidak ada siapapun. Siapa itu? Siapa yang sudah menamparku barusan? Sendak Galih dengan marah. Tangannya mengusap pipi yang masih terasa panas. Sepertinya pipinya ditampar memakai sendal jepit merek Swallow yang lentur tapi tipis. Entahlah. Papa. Tiba-tiba ada suara menggema, suara anak kecil. Tidak begitu jelas dari mana asalnya. Galih hendak bangkit, namun tubuhnya terasa begitu kaku. Kenapa ini? Tolong! Seru Galih dengan panik. Tiba-tiba saja lampu meremang. Bau busuk dan bau amis darah tercium menyesakkan dadanya. Perutnya serasa diaduk.
dan isi perutnya keluar semuanya. Tidak henti sampai tinggal cairan warna kuning, keringat dingin mengucur deras di sekujur tubuhnya. Tubuhnya lemas, bagaikan tidak ada sisa tenaga sedikit pun. Gali menatap Sayu dengan nafas ngos-ngosan. Di lantai tampak sesuatu tengah merayap mendekati dirinya. Makhluk itu terlihat samar, tapi Gali teringat dengan makhluk yang datang padanya saat di kantor. Benar saja, di belakangnya tampak tali ari-arinya yang menjuntai terseret di lantai, mengikuti kemanapun arah si makhluk tersebut. Jangan, pergi kau!" jerit Gali dengan kepanikan tingkat tinggi. Melihat Gali yang panik, makhluk itu semakin mendekat dan berdiri di hadapan Gali. Karena tidak tahan melihat wajah menyeramkan makhluk itu, Gali mencoba untuk menutup matanya. Namun entah mengapa, matanya tidak bisa terpejam, sehingga makhluk menyeramkan itu semakin jelas terlihat olehnya. Tidak. Galih terbangun oleh tepukan di pipinya beberapa kali. Segera membuka matanya dan tampak wajah Selin menatapnya. "Selin," seru Galih. Tak sadar ia peluk tubuh Selin yang secara tidak langsung telah menolongnya dari ketakutan yang luar biasa. "Ada apa sih?" tanya Selin seakan tidak tahu menahu. Gua takut, ucap Galih bergetar. "Ngapain harus takut? Bukannya itu perbuatan lo sendiri," ucap Selin pelan tapi tegas. Galih melepaskan pelukannya dan menatap wajah Selin lurus. "Apa maksud lo?" Galih menatap nanar. Selin menarik nafas dalam. Ternyata di sana bukan hanya ada Selin, tapi juga ada mamanya dan Desta sang kakak. Dan juga rupanya hari sudah siang, dan Selin datang setelah ditelepon oleh Rena. Rena menelepon Selin dengan panik karena melihat Gali yang seperti tengah kerasukan. Semua orang tidak bisa membangunkan Gali, termasuk dokter juga dan mamanya. Akhirnya Selin ditelepon oleh Rena untuk dimintai segera datang. "Kamu boleh saja menolak lupa dan menganggap bahwa semua baik-baik saja. Tapi ingat akan satu hal, semakin kamu melupakan dia, maka dia akan semakin sering datang untuk mengingat pada kalian bahwa dia pernah ada di antara kalian. Terutama saat kalian akan memiliki anak. Saat itu dia akan semakin dekat," ucap Selin dengan pelan. Galih terdiam dan menatap Rena yang masih terbaring di atas ranjang rawat rumah sakit. "Maksud lo apa? Gue gak paham," ucap Galih dengan keras. Rena yang mendengar ucapan Galih seketika terduduk. "Galih," serunya. Semua menatap pada Rena yang tiba-tiba terduduk, karena sejak tadi semua fokus pada Galih dan Selin. Galih segera bangkit dan menghampiri Rena yang menangis terseduh. "Sayang, maafin aku. Sayang, sudah jangan nangis," ucap Galih menenangkan Rena. Kamu jahat, ucap Rena sambil memukul-mukul dada Gali. Gali langsung menangis dan memeluk Rena dengan erat. "Semua salahmu, ini semua salahmu. Gara-gara kamu kita jadi kehilangan anak kita." Isak Rena tidak mampu lagi disembunyikan. Rasa kesal dan kecewa yang selama ini ia simpan, juga rasa bersalah dan berdosa yang terus menghantui. Gali tidak dapat bicara, hanya menangis terseduh, memeluk istrinya yang juga hanya bisa menangis pilu. Kedua pasangan muda itu akhirnya hanya bisa bertangisan. Meskipun belum bisa menyimpulkan, tapi kesedihan juga dirasakan oleh mamanya, mertuanya, dan juga Desta. Hanya Selin yang nampak tenang dan biasa saja. "Dia ada di sini. Dia cemburu karena kalian melupakannya dan iri dengan kehadiran yang baru. Dia bukan bayi, bukan bocah kecil yang bisa dibujuk dengan mainan atau makanan. Dia makhluk astral yang jika marah, nyawa taruhannya." "Kamu ngomong apa, Selin? Dia siapa maksudmu?" tanya mamanya dengan geram. Merasa jika Selin tengah mengada-ngada dan hanya memperkeruh suasana. "Dia anakku, Mah. Dia anakku," ucap Rena. Semua menatap Rena yang tangisnya semakin pilu. "Apa maksudmu? Katakan ada apa sebenarnya?" tanya mamanya Rena dengan nada marah karena tidak mengerti. Akhirnya Gali menceritakan jika saat kuliah dulu
Saat pertama mereka pacaran, mereka sempat kebablasan yang membuat Rena hamil. Karena waktu itu mereka masih sangat muda dan baru masuk kuliah. Gali sangat panik. Rena sangat ketakutan. Tidak bisa membayangkan bagaimana akan marahnya jika sampai keluarga sampai tahu. Meskipun kedua belah pihak bukan orang susah, tapi kedua orang tua mereka adalah orang yang terpandang. Jadi Gali yang punya ide agar Rena menggugurkan kandungannya. Dia yang membeli obat penggugur dengan cara online. Mau tidak mau Rena hanya bisa nurut saja. Meskipun ia harus mengorbankan nyawa bayinya juga nyawanya. 1 minggu Rena mengalami pendarahan dan demam tinggi, hingga tidak bisa kuliah dan harus izin. Karena mereka waktu itu tinggal di sebuah kosan. Gali yang datang setiap pulang kuliah, merawat Rena sepenuh hati, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi sampai mereka menikah nanti. Akhirnya Rena berangsur membaik meskipun harus menanggung rasa linu dan juga nyeri di bagian perutnya. Hingga semua rahasia besar itu akhirnya bisa mereka lalui. Terus kuliah dan kemudian kerja hingga Gali datang menepati janji. Akhirnya mereka menikah. Karena merasa trauma, Rena sengaja menunda kehamilan dan Gali setuju. Sampai Rena benar-benar siap untuk hamil yang kedua tentunya. Setelah mental siap dan semua siap, setelah 5 tahun akhirnya Rena hamil. Tapi petaka yang selama ini mereka tidak sangka, akhirnya terjadi juga. Mereka harus mengakui anak pertama mereka jika ingin punya anak kemudian hari. Setelah meminta ampun pada kedua orang tua masing-masing dan meminta maaf pada jabang bayi yang sekarang diadopsi oleh Selin, mereka akhirnya terbebas dari belenggu teror jabang bayi. Mereka mulai memperbaiki diri dan mereka tidak lagi menyepelekan siapa Selin. Ternyata Selin adalah salah satu dari sekian manusia yang istimewa. Karena itu, mereka kembali hidup rukun dan bahagia. Selin bersama anak adopsinya yang selalu bersamanya kemana-mana. Jika orang lain menganggap Selin orang aneh yang suka bicara sendiri, bagi keluarga itu sudah biasa. Berkat Selin, Rena bisa berkomunikasi dengan kedua anaknya yang sudah berada di alam yang berbeda. Itulah akhir dari cerita yang berjudul Jabang Bayi, yang ditulis oleh Kak Umi Aslaja. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah setia mengikuti cerita ini sampai selesai. Nantikan cerita-cerita terbaru lainnya dari kami. Sebelum Masalan pamit, jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel ini, dan satu lagi bunyikan loncengnya. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.